warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi kita dalam acara Orata, obrolan Ramadan bersama kita. Kali ini saya Safatul Hikmah dan Hafidhatur Rafi'ah. Kita akan menggali sebuah topik yang tidak lepas dari bulan Ramadan. Baik, kita akan membahas topik sahur. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Firda. Waalaikumsalam Kak Syafa. Oke, kabar baik Mbak Firda? Tentu aja dong, baik selalu. Kakak Syafa gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke, sepertinya kalau kita lihat-lihat ya, Mbak Firda ini kayak sedang bersemangat gitu ya. Apa dia sedang jatuh cinta ya? Kamu penasaran? Iya, oke Mbak. Gimana kabar sahurnya? Tadi sahur? Tadi sahur dong, tentu aja. Wah, sahur apa nih Kak? Biasa, cuma makanan biasa. Ya, ini nasi atau roti? I know, nasi tentunya. Nasi ya. Kita sebut dengan sahur on the road ya. Kalau kakak sendiri nih pernah nggak sih melakukan sahur on the road ini? Kalau aku pribadi sih nggak pernah, tapi aku juga pernah menjumpai konten-konten kayak gitu. Menurut aku sahur on the road itu baik sih, tapi kalau untuk aku sendiri ya, itu kayak capek gitu loh. Bangun tidur kan kayak suasana tuh kayak masih pasif gitu ya? Nggak enak banget, jadinya aku biasanya sahurnya di rumah aja sih. Oke Kak, kalau kakek sahur biasanya kalau cara menghilangkan ngantuknya itu gimana sih? Kalau aku sih biasanya kalau sahur kan aku biasanya dibangunin sama mama aku ya. Kalau aku nggak langsung bangun, biasanya mama tuh gedor-gedor pintu sama. Seberisik banget. Iya, berisik. Tapi bisa bangun nggak? Bisa dong. Namanya juga sahur. Tapi aku nggak terlalu orang yang setiap hari sahur, enggak. Aku juga kadang biasanya nggak sahur kan, kayak aku yang bilang tadi, sahur itu opsi sih menurut aku, tapi sunnah kan ya? Iya sunnah. Tapi nih kalau aku biasanya membuka makanan sahur itu biasanya aku minum sama sesuatu yang manis. Kalau kakak nih selain dari ngantuk tadi, untuk cara menghilangkannya gimana? Kalau aku apa ya, nonton drakor mungkin. Aku tuh nggak bisa makan kalau nggak ada tontonan gitu loh. Jadinya biasanya tuh aku nonton drakor atau nggak nonton yang lainnya. Itu aja sih. Kalau kakak sendiri gimana? Tadi kan kakak mention tentang sahur on the road. Iya. Kakak sendiri biasanya gitu nggak? Main sahur on the road juga? Iya, kalau aku sih ya biasanya itu nggak sering, cuma ya beberapa kali lah pernah sahur on the road itu. Oke Kak, kalau dari keluarga kakak ini ada nggak sebuah kebiasaan unik yang dilakukan saat sahur? Ada sih, biasanya tuh mama aku kalau bangunin sahur tuh kayak suaranya tuh menggelegar satu rumah, jadinya tuh selalu kedengeran suaranya. Tapi khusus aku pribadi biasanya tuh kurang dengar, jadi itu harus dibangunin pribadi gitu loh. Ini kalau boleh tahu ini kenapa sih kalau kakak ini ada noise ketika dibangunkan mama ini ya? Apakah ada gangguan kesehatan atau memang seperti apa Kak? Enggak juga sih, emang aku tuh bangunnya susah ya pribadi. Jadinya kalau walaupun bangun pagi itu juga susah sih, tapi akhir-akhir ini membaik kok. Membaik. Iya dong. Kira-kira kenapa nih kok sekarang udah bisa bangun sendiri? Kan katanya sudah mulai peningkatan ya bangunnya. Ayo, mau ada sesuatu kah? Ayo. Nggak ada sih, nggak ada apa-apanya sih. Cuma kayak kan kita kan sekarang udah umur dewasa gitu ya, harus bisa memanajemen diri. Jadinya bangun pagi kan juga termasuk manajemen diri yang baik gitu. Iya. Kalau boleh tahu umur berapa kakak nih? Walaupun aku kelihatan kayak gini ya, coba lihat. Sebenarnya aku tuh umur 21 tahun. Oh masih muda ya, itu masih remaja menginjak dewasa ya, kita sama kan? Aku kira 21 itu termasuk tua nggak sih? Enggak sih, mungkin masih remaja, dewasa awal-awal ya. Gitu. Oke Kak, pernah nggak sih ada momen lucu atau kocak yang terjadi ketika sahur itu? Kalau akhir-akhir ini sih nggak ada, tapi kalau sahur-sahur tahun-tahun kemarin itu kayak ada anak-anak kecil gerombolan gitu kalau sahur itu nabuhin panci. Ada nggak di desa kakak dulu? Nggak ada, soalnya rumahku di Jalan Buntu itu teman-teman. Kalau aku dulu ada banyak banget malahan, tapi sekarang kan anak-anak sekarang kan apa namanya ya?
di rumah terus Udah, gitu loh. Jarang ada yang keluar, anak-anak zaman sekarang nggak ada. Jadi kayak keliling kampung gitu, pukul-pukul tutup panci gitu Kalau ya. kalau kalian pernah nonton drama TV, pasti kalian pernah kok jumpa kayak gitu. Ada ya di desa Kalian kakak. ada deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah episode kita tentang sahur kali ini bersama Kak Firdo yang sudah membagikan sedikit cerita dan kisahnya ketika sahur. Terima kasih atas partisipasi kalian semua telah menemani kita di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.